Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Fakria Safira B dari kelas M246 dengan NIM 2404407500039. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi terkait pembentukan kata bahasa Indonesia dan proses morfemis. Adapun yang pertama itu klasifikasi kata. Klasifikasi kata adalah proses pembentukan kata-kata berdasarkan karakteristik dan fungsi mereka dalam bahasa. Klasifikasi kata membantu kita memahami struktur dan fungsi bahasa dengan baik. Contoh yang pertama adalah kelas terbuka. Kelas terbuka adalah pengelompokan kata-kata yang keanggotaannya bertambah atau berkurang seiring perkembangan bahasa. Kelas terbuka terdiri dari yang pertama kata kerja verba. Kata kerja adalah yang menyatakan suatu tindakan keberadaan atau pengalaman. Contohnya menendang, memukul, memakan. Yang kedua, kata benda nomina. Kata benda adalah yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau benda. Contohnya orang, tempat, buku. Dan yang ketiga, kata sifat adjektiva. Kata sifat adalah yang menggambarkan sifat atau keadaan dari suatu benda atau orang. Contohnya besar, kecil, indah. Contoh yang kedua, kelas tertutup. Kelas tertutup adalah kategori pengelompokan kata-kata yang terbatas dan tidak dapat berubah. Kelas tertutup terdiri dari satu, kata keterangan adverbia. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan tempat, waktu, cara, atau suatu tingkat tindakan atau keadaan. Contohnya sangat, amat, tidak. Yang kedua, kata depan preposisi. Kata depan adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa dalam satu kalimat. Contohnya di, pada, dengan. Dan yang ketiga, kata penghubung konjungsi. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa dalam suatu kalimat. Contohnya dan, tetapi, sedangkan. 4. Kata sandang artikula. Kata sandang adalah kata yang digunakan untuk membatasi suatu pendamping makna dari suatu kata benda. Contohnya si, sang, para. 5. Kata seru interjeksi. Kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi. Contoh, wah, astaga, aduh. Dan adapun untuk pembentuk kata dapat dibentuk secara pertama intelektif. Perubahan bentuk tanpa mengubah identitas leksikal kata itu. Contoh, memukul, dipukul, pukul. Dan yang kedua, derivatif. Pembentukan kata baru dengan mengubah identitas leksikal itu. Contoh, mengajar, diajar, pengajar.